Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu tuh tampak budaya Melayu dikasih pantun bagus semangat jawab salam. Baru pantun, apalagi dikasih dalil, apalagi dikasih hadis. Apa kata baginda Rasul? Siapa yang pengen masuk surga dengan selamat tanpa mampir ke dalam neraka? Pertama, afsus salam, tebarkan salam. Kalau ada orang yang salam, jawab. Harus jawab itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa at'imut ta'am, beri, santuni, infakkan harta kita, sebagian harta kita. Untuk apa? Untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Wa at'imut ta'am. Yang ketiga, wa sholli bil laili wan nasu niyam, tegakkan sholat di malam hari di mana banyak manusia yang tertidur. Tadkhulunal jannata, niscaya kalian akan masuk surga bisalam, dengan tanpa transit. Kalau pesawat dengan tak, pokoknya tak transit dulu. Emang ada transit Ustaz? Ada. Kata jemaah setawawah yang namanya transit itu pesawat. Tak ada. Pokoknya di akhirat ada juga yang transit. Ini transit di mana? Salah. Pasti akan ada lain. Tempat tujuan kita surga. Kalau transit dulu berarti tak sampai hati pula awak sebut masuk neraka pula kan. Pokoknya transit gitu aja. Kira-kira ada yang mau transit? Jawab dulu. Selainnya mau kan? Mau tak transit? Betul nih, yang dulu mau tak transit? Tak dongong, tak dongong dulu. Oh, tak jelas. Kalau dia kiri-kiri gimana nih kalau yang dulu jelas? Tak mungkin yang dulu suruh masuk lagi. Berpangku-pangkuan nanti. Kalau takut bini kawan di pangku sama kita, tak boleh. Ahibbal kiram rahimani wa rahimakumullah. Bisa nggak sound systemnya agak yang menyambung ke bu? Kalau yang dulu tak dapat pahala nanti. Sebaiknya ada dulu. Tak sampai. Awalnya boleh saya ke situ. Sampaikan. Inilah Ustaz yang model-model. Dia awak kesian ayat awak sayang sama yang dulu. Jadi dua rupanya. Mantap. Baru mantap katanya. Jadi ulang sekali lagi. Semangat betul ya katanya. Tidak nambah apa-apa. Kata baginda Rasul, jelas pula. Waktu kujud. Saya ulang sekali. Kata baginda Rasul, siapa yang pengen masuk surga dengan selamat, satu, afsus salam, tebarkan salam. Maksud awak kalau ada yang salam, jawab. Itu bukti kepengen masuk surga dengan selamat. Pertama. Yang kedua, wa at'imut ta'am, beri makan, beri infak, tolong serta bantu yang kelaparan dan kesusahan. Harta, sebagian harta kita infakkan untuk di jalan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa sholli, dirikan salat bil laili, di waktu malam. Wan nasu niyam, sementara manusia banyak yang tertidur.
Apa kata baginda Rasul? Jikalau kita tiga ini kita laksanakan, jikalau tiga ini kita amalkan, tadkhulunal jannata, niscaya kalian bisa masuk surga bisalam, dengan tanpa transit. Itu dia. Yang di luar tadi belum dongo, kira-kira yang di luar mau transit atau tidak? Mau masuk surga langsung atau transit dulu? Betul nih? Tadi tak jawab salah awak. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk surga semua, amin ya rabbal. Tapi tak cukup dengan amin deh. Laksanakan tiga tu. Di mana jumpa orang tu, assalamualaikum. Ustaz, assalamualaikum. Encik, assalamualaikum. Mak, assalamualaikum. Anak-anak dilatih juga. Nah, kalau nak keluar rumah, nak sekolah, assalamualaikum. Assalamualaikum Mami. Assalamualaikum Budi. Gitu cara. Tebarkan salam. Dah, kira-kira selesai? Belum? Boleh. Kirain awak dah selesai. Kalau selesai awak suka, betul aja. Pasalnya jauh pula. Ahibanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Inna Allah tabaraka wa ta'ala qad yaqulu fi mukammal tanzil ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kira-kira kita ni beriman atau tidak? Beriman tidak? Insya Allah. Tahu ciri orang beriman? Ciri orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah, hanya orang yang memakmurkan masjidnya Allah itu man amana billah, ialah orang yang beriman terhadap Allah. Kalau yang tak mau memakmurkan masjidnya Allah berarti belum beriman. Makanya kita bersyukur di siang menjelang sore hari ini kita dihimpun oleh Allah dalam kondisi beriman terhadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Wajib dan pantas sepatutnya kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini apa maksudnya? Ada ayo minum dua, ditambah pula engkau. Apa maksudnya ini? Ya lama. Malam nanti awak di Japurai
Seraklah saudara. Alhamdulillah. Pokoknya mana yang awak minum segitulah waktunya. Itu dia. Kalau kira-kira nak tambah lagi, undangkan lagi. Siapkan lagi ayo minum lagi. Bila perlu galon, janganlah nanti awak tenggelam. Bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Siapa yang mensyukuri nikmat sehat akan ditambah oleh Allah. Siapa yang mensyukuri nikmat iman akan dijaga serta dikokohkan oleh Allah. Ada dalil yang sama. Ada. Wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sudah menjadi ketetapan Allah Rabb kalian. Siapa yang bersyukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Siapa yang mensyukuri nikmat sehat, dijaga kesehatan dari corona, dari penyakit yang lain. Siapa yang mensyukuri nikmat iman, ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mensyukuri nikmat rizki, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mensyukuri nikmat istri, akan ditambah. Kebablasan pula. Kira-kira setuju Pak? Setuju Pak Kades? Pak Kades kata yang nakal, mensyukuri nikmat istri agar ditambah lagi. Ditambah solihah, bukan ditambah satu lagi. Enak betul Pak Kades. Awal duluan lah harusnya. Masa Pak Kades duluan? Mohon maaf, bercanda Bu, bercanda. Kata baginda Rasul, ini masih bulan Rajab. Di bulan Rajab tuh dia anjurkan sering-sering baca doa. Hadisnya doanya begini. Nanti kalau yang tak hafal, hafalan. Dongo baik-baik, awak ulang 3 kali. Mudah-mudahan tak sampai 3 kali lah hafal. Apa hadisnya, apa doanya yang diajarkan oleh baginda Rasul. Ini adalah sunnah baginda Rasul, yakni Allahumma barik lana. Siapa yang bilang muslimah rasa tanah? Cepat betul nak makan. Akulah. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana. Ini yang di luar fi marozak tanah. Emang di situ ada nasi? Kalau ada, taulah apa? Tidak Bu. Fi rajaba wa sya'bana. Ya Allah, berkahi kami tatkala di bulan Rajab ini ya Allah. Berkahi kami tatkala di bulan Sya'ban ya Allah. Balligh lana, dan sampaikanlah kami ya Rabb Ramadhan, di bulan suci Ramadan. Hafal kira-kira? Ya Allah. Coba sama-sama. Tapi kalau sama-sama awak lakukan, dibikin lagu. Biar nanti siapa tahu jadi syair nanti kalau ngebana, nanti kira-kira bisa. Simak betul-betul vokalis yang ada di mak-mak, yang ada di hadrah, biar jadi sholawatan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana wa sallimna min corona. Wa sallimna, dan selamatkanlah kami min corona. Itu tambahan dari awak sendiri, dalilnya tak ada. Tapi kan boleh, kan ini doa. Wasallimna, dan selamatkanlah kami ya Allah min corona, dari penyakit corona. Kalau vokalis pasti cepat hafal. Kalau tak hafal rugi. Kalau minta catatannya tambah profil. Ayo. Tidak Bu.
Maaf. Masa segitu cuma Ustaz? Ada tambahan lagi. Ya Allah ya Rahman. Mentang-mentang Ustaz yang namanya Rahman. Bukan, saya ngambil di Asmaul Husna, yakni Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Yakni Allah tatkala mengasih tak pernah pilih kasih, baik yang bengak, baik yang S1, S2, S3, S lilin, S campur, S kosong, semua dibagi oleh Allah tanpa pandang bulu. Baik dia beriman ataupun kafir, tetap dikasih oleh Allah karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, bukan Rahman saja. Jadi saya panggil nama sifat Allah yang namanya Ar-Rahman. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, salimna wal muslimin minal virus COVID-19. Jangan ketawa, ini doa. Ketawa kok suka betul? Atau memang naksir? Jangan sampai tak jadi. Tak, kenalan nanti. Awak baru 1 istri. Anak alhamdulillah sudah 4. Berarti anak tu tak pengen nambah, tapi istri tak juga pengen nambah. Pasalnya awak sudah yakin nanti di surga awak sendiri je 70 bidadari, ditambah istri awak sendiri, berarti 71. Itu tak sempat pakai celana ya. Kata Pak Kades. Pak Kades senyum-senyum. Tapi untuk Pak Kades tengok dulu. Kalau ngikut Ustaz baru masuk surga. Kamu paham kira-kira? Kalau yang ada dalam hati kita itu orang kafir, walaupun kita tunggang-tunggit apa itu? Pokoknya tunggang-tunggit lah. Tapi di dalam hati kita kebesaran Allah tak ada. Yang ada kebesaran kafir semua. Suruh infak tak mau. Apa lagi? Susah-susah Ustaz, awak aja masih bikin sedekah-sedekah yang betul. Masalah rezeki itu sudah ditentukan. Kita tuh cuma menunggu kira-kira bekal kita jumpa dengan Allah selamat atau tidak. Maka dari itu adalah baginda Rasul pernah di muka bumi ini, di alam dunia ini belum dikiamatkan oleh Allah, tapi baginda Rasul bisa jumpa dengan Allah waktu Isra dan Mi'raj. Inilah terus dibahas. Tapi tak mudah, harus ada sesuatu yang kita bikin cari bekal. Apa bekalnya? Tatkala baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra Mi'rajkan, apa maksudnya awak kok jadi tegak tadi? Awak pun lupa. Tadi rasanya awak duduk. Kok bisa tegak macam mana? Tak saking semangat, tak saking apa ni? Sambil nengok-nengok, siapa tahu nanti ada yang kira-kira pas, sesuai, cocok. Langsung keluarkan dompet. Andai kata ada kotak infak lewat, masukkan. Itu maksud. Bukan awak nak cari-cari tambahan, bukan. Ahibanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Baginda Rasul sebelum di Isra Mi'rajkan, masyhur dalilnya di semua hadis ada. Di Syama'ilun Nabawiyah ada. Di belah dadai dulu dari sebelah sini sampai ke bawah, terus. Ibu jangan langsung menengok terus. Terus. Agak ke bawah pusat sikit. Jangan banyak-banyak. Banyak bahaya.
dibelah dadai. Untuk apa? Diambil hatinya, terus dicuci pakai air zam-zam, dimasukkan balik, terus diisi oleh Allah untuk bekal menuju Allah, agar selamat tanpa transit menuju Allah. Diisi oleh Allah. Yang pertama, ilmu. Di siapa, Bu? Di siapa? Bukan pula diisi ilmu, bukan diisi duit, bukan diisi sawit, bukan diisi kotak, bukan diisi asam pedas, ikan batin, ikan bau, bukan, tapi diisi ilmu. Yang pertama diisi oleh Allah ilmu. Apa gunanya ilmu? Karena orang beraktivitas itu bisa sukses harus punya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen kebahagiaan, kesuksesan di dunia harus pakai ilmu. Siapa yang pengen bahagia di akhirat juga harus pakai ilmu. Siapa yang pengen sukses dunia dan akhirat juga butuh ilmu. Kalau tak tahu ilmu, jaga muka ayo di dalam botol ini susah gitu. Isu-isu tadi gigi ada terbuka sendiri. Rupanya dibuka. Kalau tak punya ilmu, anak-anak kau tengok dari pantat sampai gigi. Dia aja anak. Padahal pipet tadi. Nanti ada ilmu tersendiri. Biar mudah dipecat sambil dipecat. Sambil mainan. Berarti ilmu. Ibu-ibu pengen gulai paten, kalau tak punya ilmu kira-kira jadi tidak? Jangan gulai paten. Anak awak nak, tolong nak, abi nak mandi sesekali, masak ayu nak mandi pakai air yang mana? Masak tak rebus air ni. Lupa tak tahu macam mana mematikan kompor. Sampailah habis ayo tu, ayo masak ayo sampai gosong. Macam mana ni? Gara-gara tak punya ilmu mematikan kompor. Itu urusan sepele. Apalagi urusan ibadah, urusan akhirat. Maka wajib hukumnya mempunyai ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib, faridatun itu wajib ala kulli muslimin, setiap individu perorangan yang mengaku muslim. Faham kira-kira? Tapi ilmu saja tak cukup. Apa pasalnya kalau ilmu saja tak cukup? Kalau kita punya ilmu saja, pasti akan menjadi sombong. Betul? Berapa banyak orang yang faham dengan ilmu fikih? Faham dia dengan ilmu fikih. Semua yang ada di dalam kajian ilmu fikih, dia hafal, dia mahir, dia alim betul. Tapi karena tidak ada ilmi. Yang kedua, tadi baginda Rasul nomor 1 diisi ilmu, yang kedua diisi hilmu, yang ketiga diisi hikmah. Kalau cuma mahir dalam tafsir, cuma mahir dalam fikih, tapi tak punya ilmu, sombong jadi. Dulu yang viral itu ada orang sholat subuh baca Allahumma hadina fi man hadait wa
Ada kan? Dulu viral. Ada yang sholat kalau tak rapat dengan kawan. Bid'ah. Ada yang pakai jenggot, yang tak pakai jenggot, bid'ah. Ada yang pakai cadar, yang tak pakai cadar bilang bid'ah. Ada yang zikir bersama-sama dituduh bid'ah. Ada yang kenduri, tahlilan, yasinan dibilang bid'ah. Itu gara-gara bukan tak pandai ilmu fikih, itu mahir dalam fikih, memang hebat dalam fikih, tapi tak punya ilmu, sehingga menyalahkan orang lain. Mentang-mentang awak tak rajin jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh selalu jadi imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Merasa paling keren je. Padahal yang juara 2 tadi aja tak sombong. Dia baru jadi imam, tak ada juara-juara pun. Merasa pula baju kayak jadi sempit. Saking besar, tak apa, besar perasaan dia, besar kepala lah, besar dadu lah. Wih, orang lain dibilang tak pandai semua, semua tak fasih, tak layak jadi imam. Yang layak jadi imam awak. Ini tak betul, gara-gara pandai baca Al-Quran tapi tak punya ilmu. Ilmu atau hilmi atau halim atau alim, mahir ilmu, gudangnya ilmu. Tapi kalau halim beda lagi. Maka kita diwajibkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, bahkan dituntut oleh Allah melalui baginda Rasul. Cari ilmu tapi jangan lupakan. Ternyata baginda Rasul ingin jumpa dengan Allah yang langsung, tanpa transit. Sejauh itu dari Masjidil Haram yang dilakukan oleh ibu-ibu tadi, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, naik sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Istawa, jumpa dengan Allah. Cuman sekejap mata dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sekejap mata. Dari Masjidil Aqsa, sekejap mata. Nanti dari Istawa jumpa dengan Allah, turun lagi ke Masjidil Aqsa, sekejap mata. Balik lagi ke Masjidil Haram, sekejap mata. Cuma 4 kejapaan. Saking tak transit, bus, 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 bus. Gitu je. Tak ada transit. Apa Pak Saleh? Ternyata bukan hanya butuh ilmu, tapi ada dimasuki yang kedua, hilmu. Hilmi. Apa itu hilmi atau ilmu atau halim? Yakni yang di dada kita, di dada baginda Rasul, semua ada kebesaran Allah. Selain dari cek. Oh, tidak masuk. Terima kasih. Awak tak tahu, main pencet-pencet aja. Kau pikir kalau mati, ini mati di antara satunya, balik awak. Apa maksudnya di mati? Tidak. Ternyata tidak. Biasa. Ustaz gaya betul. Macam ini lah gaya. Kalau tak macam ini mungkin tak laku. Ini pun baru sekali ini ke sini.
Itu pun kata panitia menyosal awalnya. Ustaz banyak tingkah pula. Tapi tengok aja, kalau diundang lagi berarti kangen. Kalau tak diundang lagi berarti menyesal. Itu aja cerita. Ahimanil kiram rahimani rahimakumullah. Yang pertama tadi apa Bu? Diisi ilmu. Yang kedua diisi hilmu. Apa itu hilmu? Karena kebesaran Allah yang ada dalam hati kita. Ini ada hikayat, ada cerita. Suatu saat ada seorang anaknya Ustaz. Anaknya Ustaz, biasa anak Ustaz. Anak Ustaz tuh pernah diajak pengajian macam ini. Waktu pengajian ada Ustaz yang ceramahnya tuh menerangkan Allah Maha Besar, Allahu Akbar, hanya Allah yang Maha Besar. Selain Allah kecil, selain Allah tak ada apa-apa. Habis itu anak tak faham. Tanyalah sama ayahnya, sama bapaknya. Abi, namanya anak Ustaz, panggilnya Abi. Kalau anak tukang becak, Pak. Nah, Abi, sebesar apa Allah itu? Saya dengar katanya Allah Maha Besar. Coba sebesar apa Allah itu? Untung bapaknya Ustaz. Sempat kalau gitu, cuma dia nggak jawab. Yang tanya anak-anak, katanya Allah Maha Besar. Coba dibalik. Coba seberapa besar Allah? Tak tahu kan? Ustaz yang tahu. Kata bapaknya, karena bapaknya tahu Ustaz. Dia ajaklah jalan. Begitu baru keluar rumah itu di halaman adalah pesawat lewat. Ya masa pesawat dunia? Pesawat kodang mau sebelum. Pesawat mau maaf. Yang dokat kan dia tak terkejut ke yang sana gitu. Awak dekat sana Ustaz. Balik tanyalah bapak enak sayangku. Nampak pesawatnya? Nampak Abi? Seberapa kodang pesawatnya? Kata anaknya langsung jawab, kecil Abi, paling segini. Segini apa segini? Ya 1000 jari nih. Kan ditutupi dengan segini lagi. Dah. Besok sama Abi, sama bapak sama ayah dibawalah ke Pekanbaru. Sampailah ke Bandara Syarif Kasim Pekanbaru. Masuk ke situ, nah itu pesawat. Habis itu dibawa masuk pula sama Abi, naik untuk ke Jakarta. Dibawa masuk, begitu sudah sampai di dalam. Nah, pesawat berapa besarnya? Ternyata pesawat kodang Bi. Terus ada yang cantik. Masalah pramugari. Mana ada pramugari yang tak cantik? Yang tak cantik itu jangan bilang bini kita. Pak Kades berani bilang bini kita yang tak cantik. Ada bini Pak Kades? Alamat. Nanti malam agak 1 bulan tak dikasih jatah. Dia botak kepala ya. Peningnya laki-laki dia. Saya aja setengah bulan kalau istri halangan tuh. Hasilnya semuanya diterajam. Apalah nih. Nah ditatapkan ke dinding. Payah pula. Nak minum banyak-banyak. Nah payah pula. Tidur terlentang nampak di atas. Miring nampak di samping, telukuk macam di bawah. Aduh. Maka habis itu maaf Kades. Tenang aja, nanti sebelumnya awak salaman. Kalau dia enggak juga salaman dengan awak, berarti dia maafkan awak. Kalau tak, berarti dendam ada je. Jangan ada dusta di antara kita. Mohon maaf. Biasa kalau pemimpin itu wajar dikritik. Karena pandai kata pemimpin tidak mau dikritik,
Turun saja. Turun saja. Apa pasanya? Kalau cuma punya ilmu saja, ilmu fikih, yang ilmu agama, kalau tidak punya ilmu itu akan sombong. Apalagi cuma misalnya ilmu politik, sudah pasti sombong, sudah pasti takabur, sudah pasti adigan adigowo. Bukankah pernah kita dengar ada uji coba melegalkan miras? Ada pernah dengar? Viral tuh, walaupun tak jadi, terus dibatalkan. Entah betul atau tidak batalkannya. Ya kalau ada duit satu surah ini, Pak, ada duit satu surah ini, bukan 2.000, duitnya merah semua tuh. Jadi bapak batalkan, tapi duit ini tak jadi, aku kasih. Kalau lanjutkan, macam mana? Itu payah kalau cuma punya ilmu. Yang lagi ustaz saja banyak yang sombong, bukti banyak yang membid'ahkan kemarin kan. Itu berarti hanya punya ilmu, apalagi yang bukan ustaz macam tukang parkir, macam Pak RT RW, maaf, Pak RT RT di sana yang sombong-sombong. Tapi asalnya dari sini. Tidak apa. Ahibanil kiram rahimani wa rahimakumullah, ini tak yang mana Pak RT, maaf Pak RT sini memang baik-baik. Tengok saja nanti kalau ada kota ilhaq lewat, ngasih upload tidak, ngasih sumbangan tidak. Kalau tak ngasih berarti baik. Kalau tak ngasih entahlah, awak tak tahu. Ahibanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ustaz saja tuh sombong kalau cuma hanya mahir tentang ilmu. Makanya harus ada ilmu. Ilmu itu apa? Harus ada kebesaran Allah. Begitu ditanya oleh bapaknya, nak, pesawat begitu sudah masuk ke dalam pesawat, seberapa besar pesawat itu, nak? Ternyata besar ya Abi. Ada yang cantik, ada ber-AC, terus ada dikasih makan, kasih minuman. Ngangkat koper aja diangkatkan, dimasukkan ke bagasi. Masya Allah, enak di dalam pesawat. Dijawab oleh Abi, begitu juga Allah, perumpamaan Allah. Jikalau kau jauh dengan Allah, niscaya tidak akan melihat kebesaran Allah. Tapi jikalau di dadamu, di hatimu, di dalam kalbumu ada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa nikmat tatkala kita dalam kondisi apapun. Faham? Kira-kira paham tak? Antalah awak bodoh lagi itu. Nah, sampai berdiri tegak, bulu roma, bulu ketiak, bulu kumis, bulu jenggot, tak juga faham. Ilmu itu artinya idza arada man fi qalbihi azam Allah. Jikalau di dalam dada manusia, di dalam hati manusia ada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, azamallahu bil ubudiyyati, maka tatkala beribadah itu pasti akan berhati-hati, tidak sembrono. Sembrono tahu? Kalau beribadah, kalau di dalam hati kita itu banyak kebesaran Allah, maka tatkala kita mau sholat, hati-hati, tak sembrono, ambil air wudu dengan hati-hati, dengan sempurna. Mau sholat pakai baju yang bagus-bagus, walaupun tak perlu yang baru, tak perlu yang ada aja, tapi kasih parfum. Kalau yang bagus boleh tak Ustaz? Boleh. Bahkan dianjurkan oleh Allah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai pakaian yang terbaik tatkala mau masuk masjid. Kayak ibu-ibu, pakaian terbaik, pakai jilbab, pakai mus, pakai bodak, ada yang pakai lipstik,
Dan alhamdulillah lipstiknya sama antara atas bawah, cepat kalau gitu. Macam pelangi, nanti ada yang bilang pelangi ada di bibirmu, merah kuning entah. Alhamdulillah, karena kita dianjurkan tatkala masuk masjid, khudu, ambil zinatakum, pakaian yang terbaik inda kulli masjid, tatkala mau menyembah terhadap Allah. Berarti disunahkan pakai pakaian yang baik, yang terbaik. Kalau ibadah berarti yang terbaik. Tapi mereka tadi hati kita tidak ada kebesaran Allah. Ini saya wudhu pun yang sifat-sifat. Kaki harus digosok-gosok. Ini mensifat-sifat. Maaf, bukan tidak. Ini contoh yang tak betul. Karena ada asal-asalnya. Sholat pun baju lampu keringat dari habis 12 bulan. Tak mandi baju itu juga jadi imam. Imam di depan itu ada pakai kipas angin. Makmum dari belakang. Itu parfum model mana? Ada semak-semak macam ini. Upaya ketiak. Ustaz, saya sudah mandi. Tapi habis makan duri tak besok gigi. Gara-gara tidak punya ilmu, jadi sembrono. Padahal kata baginda Rasul, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli sholatin wa 'inda kulli qiraatil Qur'an. Jika tidak memberatkan, tidak menjadi beban terhadap umatku, ini saya akan aku wajibkan, akan aku tekankan, akan aku suruh untuk umatku setiap mau sholat harus siwakan. Ini tak siwak itu yang siwak dari Arab, dari kayu Arab. Ini tak siwak dari Amerika. Pokok, ya kan? Di sini ada orang mau jamaah ke masjid sambil rokok. Ada. Siapa? Ustaznya tadi. Tadi kan tak mau sholat. Jadi awak mau dulu. Tapi sebelum masuk mobil. Lalu lewat deh. Memang tadi udah silakan. Ada siwak. Di tas ada siwak. Aku pakai siwak. Pakai siwak. Ini tak habis makan potai, makan jengkol, makan joring. Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kawan sebelah potai. Joring. Allah Karim. Ini menandakan sembrono tatkala ibadah terhadap Allah. Itu tatkala ibadah. Begitu juga ibadah yang lain, seperti sedekah misalnya. Ambil duit di sini ada yang 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000. Kira-kira ada kotak infak yang dimasukkan ke kotak infak yang mana? Wassalam. Kalau punya ilmu, Bu, kalau punya ilmu, Pak, bukan hanya punya ilmu, malu sama malaikat raqib yang sebelah kanan. Mak, kau di mana ada surga yang 1.000 rupiah? Untuk malaikat tak dongo kita. Kalau dongo mungkin siapa ni? Padahal kata baginda Rasul, kullu mrin, setiap seseorang yang rindu akan menaung tahta ilmin sedekatihi, di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Bukan ustaz yang sedekah untuk kalian, tak, mana mau. Kalau sedekah saya itu untuk saya lah.
Nah kalau sedekah bernaung nanti di pada masa dengan sedekah kita, kalau 1.000 tuh bisa dapat apa gigi ya? Payung, kalau payung di pasar kira-kira berapa payung? 2.000 dapat? 5.000? 10.000? 50.000? Dapat 50.000 payung. Itu payung anak-anak, payung monyet yang kecil. 50.000 dapat? 100.000 dapat? Baru dapat payung 100.000. Telah kira-kira matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya 1 dirham. Kalau sekarang itu bukan 1 dirham, sekarang itu 300.000 mil dirham. Dari sekarang itu 300.000 mil dirham. Kalau di akhirat nanti di pada masa 1 dirham, untuk payung sekarang itu yang harga 100.000, kita misalnya pas lagi panas-panas keluar payungan, walaupun sudah payungan masih terasa terik tidak? Masih kan? Berarti kalau sedekah itu jangan 100.000, tak cukup. Harusnya berapa? Entahlah. Kasih contoh Ustaz. Awak tak ada duit, maka kasihlah duit dulu. Nanti awak sedekahkan. Yang ada duit Pak Kades. Lagi Pak Kades. Kalau tak Pak Kades, Pak Sekdes. Kalau Pak Sekdes atau RT, RW, BPD, itu banyak duit itu. Orang-orang juragan-juragan toke-toke sawit, itu banyak duit itu. Wallahi demi Allah, bukan saya bohong, bukan ecek-ecek. Kalau sedekah itu kembali kepada kalian, bukan untuk saya, tidak. Wallahi tidak. Dan padahal kata baginda Rasul, man jaa bil hasanati, bahkan firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Awak ini tengok jam nih, udah masuk asar belum? Nanti tahu-tahu masuk asar tak boleh. Apa saya tak boleh. Barang siapa yang sedekah 1 dibalas 10 oleh Allah. Apalagi kalau niatnya betul, caranya betul, bukan hanya pakai ilmu, tapi pakai hilmu, itu dilipat gandakan menjadi 700 kali. 1.000 dapatnya kali 700. Berarti berapa? Kalau sedekah 100.000 kali 700, banyak. Nyosal nanti di sana. Begitu tabungan dibuka, 1.000. Bukan, 1.000 leh. Yang ini 1.000, tapi kok mana tulisannya tadi? Rupiah. Gara-gara tetangga sebelah ngasih, awak tak ngasih, paksa malu. Kan malu. Masa kawan sebelah ngasih awak tak pada awak, Pak RT masa tak nyumbang. Walaupun dia sedekah, hangus. Niatnya karena malu tetangga sebelah. Padahal kalau sedekah harus wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau taat terhadap Allah, kalau beribadah terhadap Allah, jangan sekutukan dengan apapun juga. Walaupun dengan kata-kata tetangga sebelah. Ahibbanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua. Jadi Ustaz, bagaimana caranya al-hilmu itu bisa masuk dalam hati? Carilah guru. Kalau saya di pesantren di Darul Ulum, ecai-ecai saya itu wakil pimpinan pesantren Darul Ulum Indragiri yang ada di Kampung Pulau. Anak-anak yang di sana biar ada ilmu, bukan hanya mahir dalam ilmu, tapi ada masuk ilmu, masuk kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di jiwa-jiwa mereka. Sehingga walaupun orang tua yang tak tahu, dia tetap rajin baca Al-Quran. Orang tua yang tahu, dia tetap rajin menghafalin hadis.
mau tahu mau tidak, kawan nampak atau tidak, tetap saja saya ngapalin hadis karena ini pernah keluar dari lisan baginda Rasul. Kalau keluar dari lisan baginda Rasul, sementara baginda Rasul menjadi pimpinan tertinggi di surganya Allah, pasti bisa masuk surga. Nah, itu dia. Diajaklah oleh pimpinan-pimpinan pesantren. Ajaknya apa? Melalui ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman terhadap Allah, seolah-olah Allah itu bilang sama kita. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan yang ada semua, baik tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ulama, tokoh pokoknya yang bertinggikan, tokoh besi, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, semua yang diberi iman. Kalau saat ini kita KTP-nya muslim, kita rajin masuk masjid, berarti kita beriman. Kalau beriman, berarti ayat ini Allah memanggil terhadap kita. Panggilan Allah setelah dipanggil, hai orang-orang yang beriman, seyogianya, seharusnya, sebaiknya, bala ya Rabb. Apa ya Allah? Saya dipanggil suruh ngapain ya Rabb? Suruh ngapain ya Allah? Ittaqullah. Bertakwalah terhadap Allah. Takutlah hanya terhadap Allah. Jangan takut corona. Kalau corona itu dengan baca doa tadi sambil nyanyi-nyanyi. Ya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa sallimna min corona. Minggir semua corona itu. Cukup dengan doa. Tapi takutlah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tak bapak-bapak yang paling saya takuti. Yang pertama yakni Allah. Yang kedua istri awak. Sempat memang istri awak pernah terlambat pulang. Gara-gara bukan apa-apa. Gara-gara habis asar, habis jam 8 pagi ngisi di Kapolres, zuhur Jumatan, zuhur khutbah Jumat, tak langsung pulang, ada acara lagi ngisi Isra Mi'raj, habis asar ngisi, malamnya ngisi sampai jam 12, tak balik-balik. Taqabbal minna innaka السميع العليم تب علينا يا تواب الرحيم اللهم بارك لنا فيما علمتنا وبارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في كل شيء أعطيتنا وبارك اللهم لنا في هذه الشهر الرجاب والشعبان بلغنا يا الله في شهر رمضان واجعلنا من عبادك الصائمين ومن عبادك القائمين ومن عبادك أهل جنتك النعيم يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ikhlaskan dunia dan akhiratnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhiru assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.